Channel YouTube Mas dan Ember. Harumnya makam Siti Masito, tukang sisir putri Firaun. Muslimah Saleha ini hidup di zaman Firaun. Namanya Siti Masito. Ia menjadi pelayan yang mengurusi anak-anak sang raja Firaun. Siapa sebenarnya ia? Bagaimana pula perempuan pelayan raja ini bisa tercatat sebagai perempuan mulia yang dikenang oleh Rasulullah SAW? Kisah Siti Masito ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW berisra Miraj, beliau mencium aroma sangat harum. Penasaran? Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum, apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan saleha bernama Siti Masito, Masitah dan anak-anaknya." Siti Masito ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Kala itu, ia menjadi pelayan dari Siti Asiyah, yaitu istri dari Firaun. Siti Masito bertugas mengurus anak Firaun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masito bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai dan menjadi suaminya. Siti Masito dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikannya dari Firaun. Namun suatu ketika, Masito menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh Firaun karena ketahuan sebagai pengikut Musa alaihissalam. Masito sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Firaun. Siti Asiyah, sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masito dan anak neneknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Masito yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Masito menjalankan tugasnya sebagai perias putri Firaun. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masito. Saat itu, Masito sedang menyisir rambut anak Firaun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap, "Bismillah." Ucapan itu membuat anak Firaun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" Tanya anak Firaun. Siti Masito dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Firaun, yaitu Rob, juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Firaun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Firaun itu mengancam melaporkan keyakinan Masito tersebut kepada bapaknya. Namun Masito tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Firaun. Laporan anaknya membuat Firaun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masito dipanggil, lalu ditanya oleh Firaun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masito tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas, dia mengatakan, betul bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya. Jawaban itu membuat Firaun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal agar menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masito beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masito diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Firaun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Firaun.
sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Ta'ala, Siti Masyitoh tidak gentar terhadap ancaman Firaun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Firaun. Pendirian Masyitoh semakin mempermalukan Firaun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan anak Masyitoh satu persatu di hadapan ibunya, hingga anak yang terakhir, bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan ke tembaga panas. Masyitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala. Dan pintu surga akan terbuka, menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Masyitoh meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masyitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitoh membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wallahu akbar. Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib! Begitu minyak panas menggerus raga, orang-orang istiqomah itu tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Setelah itu, Firaun memenuhi permintaan Siti Masyitoh dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat karena sebelum Masyitoh menyeburkan diri ke dalam minyak panas, Masyitoh meminta Firaun untuk mengumpulkan tulang-tulangnya dan tulang anaknya di suatu tempat. Nabi SAW bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masyitah, saksi Nabi Yusuf, teman Juraij, dan Isa putra Maryam. Demikianlah kisah seorang perempuan salehah bernama Siti Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya, dan Allah Ta'ala pun memuliakannya. Subscribe, like, share, dan komen